Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin 11 Safar 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Komplek Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah ad-daurah asy-syar'iyyah, kajian Islam intensif, membahas tentang al-usul ats-tsalatsah, 3 dasar akidah seorang muslim. 3 dasar akidah atau 3 akidah dasar. 3 akidah dasar Islam. Kita membahas 3 akidah dasar Islam. Para santri sekalian, saya ingatkan dari pertama agar menulis semua yang saya tulis di papan tulis dan nanti dikumpulkan kepada musyrifnya agar dinilai. Baik. Poin pertama yang ingin kita bahas adalah yaitu akidah dasar Islam. Poin yang pertama yang kita ingin bahas, yang pertama adalah tentang empat prinsip yang wajib dipelajari. 4 prinsip dasar seorang Islam yang wajib dipelajari. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu. Yang keempat, bersabar dalam berdakwah. Ini 4 prinsip dasar seorang muslim. Oke, ini aja, Mas. Buka. Ini 4 prinsip dasar yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Bahwa seorang muslim wajib berilmu. Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dilakukan tanpa ilmu. Maka wajib untuk berilmu. Makanya kalau boleh kita rubah, menuntut ilmu. Karena akidah kita tidak bisa kita yakini dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya kecuali dengan ilmu. Setelah berilmu, kita berusaha mengamalkan apa yang kita ilmui. Kita sudah mengenal Allah, maka kita berusaha
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mengamalkan, maka kita berusaha mendakwahkannya kepada orang lain agar ilmu yang kita tuntut tersebut bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang keempat, bersabar dalam berdakwah. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, saat mereka dalam keadaan berdakwah, maka mendapatkan tantangan atau rintangan atau ketidaksetujuan dari umatnya. Kadang mendapatkan kesulitan, maka harus bersabar. Kadang disiksa, kadang dihina, kadang dicaci, maka harus bersabar. Dalil yang menunjukkan 4 prinsip yang wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah surat Al-Asr. Dalil Quran surat Al-Asr dari ayat 1 sampai 4. Wal 'asri dari ayat 1 sampai 3, mohon maaf. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Lihat, demi masa, sesungguhnya jenis seluruh manusia benar-benar di dalam kerugian, kecuali orang yang beriman. Beriman tidak bisa dilakukan kecuali dengan menuntut ilmu. Wa amilus salihat, dan mengamalkan, beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, dan saling menasihati dengan kebenaran, mendakwahkan ilmu. Wa tawasaw bis sabr, dan bersabar, saling menasihati dalam kesabaran. Apabila kita berdakwah, maka mungkin ada yang tidak suka, menentang, maka kita harus bersabar dalam berdakwah. Maka dalil 4 prinsip ini adalah Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Yang artinya, jikalau Allah tidak menurunkan atas makhluknya sebuah hujjah, maka kecuali surat ini, maka sudah mencukupi untuk mereka. Imam Syafi'i berkata, jikalau Allah tidak menurunkan atas makhluknya sebuah hujjah, yaitu sebuah alasan, sebuah petunjuk, kecuali surat Al-Asr ini, maka sudah mencukupi untuk mereka. Sudah cukup bagi kita surat Al-Asr ini, karena ini adalah prinsip dasar hidup seorang muslim. Yang pertama, menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, mendakwahkan ilmu tersebut. Yang keempat, bersabar dalam berdakwah. Lihat di sini, harus diperhatikan bahwasanya menuntut ilmu sebelum beramal. Karena tidak bisa kita beramal sebelum berilmu. Makanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan,
fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah di dalam Al-Qur'an mendahulukan ilmu sebelum beramal, sebelum berucap-ucap, sebelum baca Quran, berzikir, berdoa, harus belajar dulu. Sebelum berdakwah harus belajar dulu. Ya. Taib. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah 3 keyakinan yang wajib diyakini. Yang pertama yaitu meyakini Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, Allah yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, tidak membiarkan kita sia-sia, tetapi mengutus para rasul untuk mengajari kita siapa yang taat masuk surga, siapa yang bermaksiat masuk neraka. Ini keyakinan kita. Ya. Sebelum ditulis perhatikan, meyakini Allah yang telah menciptakan kita. Sang pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Allahu khaliqu kulli syai' fa'buduh. Allah Maha pencipta segala sesuatu. Dan Allah yang memberi rizki kepada kita. Tidak ada yang memberikan rizki kepada kita kecuali Allah. Innallaha huwa razzaq. Sesungguhnya Allah sang Maha pemberi rizki. Dan ingat, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Artinya saya ciptakan kun, kata Allah, jadilah fulan, enggak sia-sia. Tetapi tujuannya ada. Apa tujuannya? Allah mengutus para rasul untuk mengajari kita bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Allah mengutus para rasul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang taat kepada rasul maka masuk surga. Siapa yang bermaksiat maka masuk ke dalam neraka. Ini keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap dari kita. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Quran surat Muzammil Quran surat Muzammil ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula." Sesungguhnya kami telah mengutus
kepada kalian seorang rasul sebagai saksi bagi kalian. Kemudian sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Tetapi Fir'aun kemudian tidak taat kepada rasul tersebut. Maka fa'akhadnahu akhdha wabila. Kami siksa dia dengan siksa yang pedih. Ini harus kita yakini baik-baik, bahwa Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Tapi Allah menciptakan kita untuk mengikuti para rasul, agar kita mengikuti mereka, taat kepada mereka. Siapa yang taat masuk surga. Siapa yang bermaksiat tidak masuk ke dalam surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang wajib kita yakini adalah Allah tidak rela disyirikkan dengan sesuatu apapun. Allah tidak rela disyirikkan dengan sesuatu apapun, baik dengan malaikat atau nabi. Malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disyirikkan atasnya. Nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh disyirikkan Allah dengannya. Apalagi makhluk-makhluk yang di bawahnya, tidak boleh disyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Jin ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil Quran surat Al-Jin ayat 18. Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid hanya milik Allah. Di masjid seseorang berdoa, sholat, berzikir, baca Quran, tafakkur, i'tikaf. Maka janganlah kalian beribadah kepada seorang pun di samping kalian beribadah kepada Allah. Allah tidak rela kalau kita berdoa kepada Allah juga berdoa kepada Jibril. Allah tidak rela. Kalau kita berdoa kepada Allah juga berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, Allah tidak rela. Allah tidak rela kalau kita berdoa kepada jin dan juga berdoa kepada Allah. Allah disekutukan, Allah tidak rela. Ini keyakinan yang ketiga yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Yang kedua, yang ketiga, haram mencintai kesyirikan dan kekufuran. Haram mencintai kesyirikan dan kekufuran meskipun mereka keluarga. Meskipun mereka yang syirik tersebut adalah keluarga. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Mujadilah ayat 22. Ini saya tulis di sini dalilnya.
Sini dalilnya. Dalil Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahumul muflihun." Engkau wahai Muhammad SAW tidak akan pernah mendapati ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tetapi dia saling sayang menyayangi dengan Allah dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini nggak mungkin. Kita nih beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, lalu kita mencintai orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Tidak boleh. Tidak boleh kita mencintai kesyirikan, kekufuran dan orang-orangnya. Kenapa? Karena kita mencintai Allah dan Rasulnya. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus membenci kesyirikan dan kekufuran dan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Karena kesyirikannya, karena kekufurannya, meskipun mereka kerabat, orang tua, mereka saudara. Misalkan ada saudara yang kafir, beragama Nasrani. Iya, dia saudara kita. Kita berbuat baik kepadanya. Tapi mencintai tidak boleh. Kenapa? Karena dia ada kesyirikan di dalam dirinya. Paham ini? Taib. Inilah 3 poin keyakinan yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Saya ulangi, meyakini Allah telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita sia-sia, tetapi mengutus para rasul untuk mengajari kita. Siapa yang taat kepada para rasul masuk surga. Siapa yang bermaksiat masuk neraka. Ringkasannya adalah Allah ciptakan kita ini nggak sia-sia, tapi untuk mengikuti para rasul, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia. Allah ciptakan kita. Ya. Siapa yang taat kepada para rasul masuk surga. Siapa yang bermaksiat masuk dalam neraka. Ini keyakinan yang wajib kita yakini. Jadi para santri sekalian di dunia tidak leha-leha. Ada kerjaannya. Kerjaannya apa? Mengikuti para rasul. Dalam beribadah, dalam berakidah, dalam bersikap. Yang kedua, Allah tidak merela disyirikkan dengan sesuatu apapun. Baik dengan malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Yang kedua, dengan Nabi Muhammad atau dengan Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang-orang di bawahnya. Jin, iblis, dukun, tukang sihir, santet, guna-guna, pelet. Allah tidak rela disyirikan dengan makhluk-makhluk tersebut. Atau dengan benda mati. Cincin keramat, keris keramat, pohon keramat. Allah tidak rela disyirikkan. Yang ketiga, haram mencintai kesyirikan dan kekufuran. Meskipun orang-orang musyrik, orang-orang kafir tersebut adalah keluarga, tidak boleh mencintai. Contoh, ada orang muslim, bapaknya kafir, maka dia tetap berbakti kepada orang tua, tapi untuk mencintai tidak. Paham ini? Paham para ikhwan yang dirahmati Allah? Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dalilnya tadi Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Bisa Al-Mujadilah, bisa Al-Mujadalah, ya. Taib. Kemudian
Ahibbati, hafizakumullahu ta'ala, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, mengenal agama Al-Hanifiyah. Poin yang ketiga, mengenal agama Al-Hanifiyah. Ini poin yang pertama, 4 prinsip yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Poin yang ketiga, 3 keyakinan yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Poin yang ketiga, mengenal agama Al-Hanifiyah. Perhatikan baik-baik. Agama Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Hanifiyah adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah, atau sama dengan agama tauhid, sama dengan agama Islam. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala macam ibadah, dari mulai salat, puasa, zakat, haji, berdoa, minta pertolongan, isti'anah, minta perlindungan, isti'adzah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berharap, tawakal, rasa takut, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan agama Al-Hanifiyah. Adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, manusia seluruhnya diperintahkan ini saya kasih nomor saja 1, 2, 3. Manusia seluruhnya diperintahkan untuk beragama Al-Hanifiyah. Itu sama dengan bertauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Sama dengan berislam, menyerahkan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia seluruhnya diperintahkan untuk beragama Al-Hanifiyah. Dalilnya surat Az-Zariyat ayat 56. Dalil Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian
Yang keempat, yang saya bacakan dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nih, manusia seluruhnya diperintahkan untuk beragama al-hanifiyah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Beragama al-hanifiyah, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat di dalam keyakinan yang ketiga ini, perintah paling agung adalah tauhid. Kemudian yang kelima, larangan paling besar adalah syirik. Nah, ini harus dipahami dan diyakini oleh seorang muslim. Dalil yang menunjukkan dua poin ini, dalil akan dua poin ini, Quran surat. Ayatnya berbunyi wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Quran surah An-Nisa ayat 36. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Beribadahlah kalian kepada Allah. Ini perintah, beribadahlah kalian kepada Allah, perintah. Maka perintah paling agung adalah tauhid. Ingat itu baik-baik. Di dalam hidup kita, perintah paling besar, paling agung, paling mulia bagi seorang adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Salatnya hanya karena Allah, puasanya hanya karena Allah, berhaji, berzakat hanya karena Allah, berdoa hanya kepada Allah, minta tolong, minta perlindungan, minta tolong dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah. Ya, ini perintah paling agung dalam Al-Quran. Dan larangan paling besar di dalam agama Islam adalah syirik, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada orang yang sudah dikubur. Ini tidak boleh, ini larangan terbesar. Berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada malaikat Jibril, nggak boleh. Kenapa? Karena dia larangan terbesar. Wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah itu larangan. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Larangan paling besar adalah syirik. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau boleh ditulis begini, pendahuluan, ya. Pendahuluan akidah dasar Islam. Pendahuluan. Nah, sebelum saya hapus, sudah menulisnya. Tulis yang rapi, karena nanti ini dinilai, masuk ke dalam penilaian harian. Dan kawan-kawan kalian, santri yang ditarik gelombang 1 tahap 1 sudah melakukannya Senin kemarin, seperti kalian sekarang ini. Maka tulis yang rapi, jangan asal-asalan, jangan ada yang ketinggalan.
Baik. Sekarang kita mempelajari inti akidah dasar Islam. Atau boleh kita tulis 3 akidah dasar Islam. 3 akidah dasar Islam. Yang pertama adalah mengenal Allah. Yang kedua adalah mengenal agama Islam. Dengan dalil-dalilnya. Yang ketiga adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan kupas satu-satu akidah dasar seorang muslim. Yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kita akan kupas mengenal agama Islam. Yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Saya hapus. Kita akan bahas akidah dasar Islam yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akidah dasar Islam yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, siapakah Rabbmu? Rabb artinya Tuhan. Siapakah Rabbmu atau Tuhanmu? Maka jawabannya adalah ini begini. Kalau ada pertanyaan, soal, jawab. Rabbku adalah Allah. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang, lihat, ini yang penting, yang telah menciptakanku. Dan memeliharaku. Serta seluruh alam semesta. Jadi kalau Anda ditanya, para santri sekalian ditanya, siapakah Rabbmu? Rabbku, Tuhanku adalah Allah. Kenapa Allah jadi Tuhan kita? Karena Allah telah menciptakan kita. Kemudian telah memelihara kita. Dan memelihara seluruh makhluk di alam semesta ini. Dari mulai manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, kemudian gunung,
air lautan, daratan, udara, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memeliharanya. Makanya Allah paling berhak untuk menjadi Tuhan, karena Allah yang mencipta. Kenapa Yesus tidak berhak jadi Tuhan? Karena tidak mencipta, tidak memelihara. Kenapa sapi yang disembah oleh agama Hindu atau Buddha tidak pantas untuk disembah? Karena tidak mencipta, tidak memelihara. Maka Rabbku adalah Allah yang telah menciptakanku dan memeliharaku, serta memelihara seluruh alam semesta. Kemudian, ahibati hafizakumullah, kita jawab juga, dan ini penting, dialah, penting ini, dan dialah sembahanku, dan dialah sembahanku. Tidak ada yang aku sembah selain Dia. Tidak ada sembahanku yang aku ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Quran, Quran surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, semesta alam. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Rabb artinya memelihara, yang memelihara semesta alam. Karena Allah yang memelihara, yang mencipta, memberi rezeki, mengatur, maka Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kalau ada yang tidak jelas, angkat tangan kemudian bertanya, ya, jangan diam. Oh, aturan bertanya, ya, jangan diam. Ini tulisannya jelas, makanya saya tadi mengulang 2 kali. Ya, nanti dilihat kepada yang di depan-depan, ya. Nanti dilihat, ya. Yang sudah nulis, yang lengkap siapa nulisannya? Angkat tangan. Nah, ini banyak teman-temannya. Ya. Siapa namanya? Angkat. Maskernya angkat. Farid. Dipanggil Farid. Afandi. Taib. Nanti Afandi, ya, niru temannya, ya, yang sudah, ya. Yang belum jelas diberitahu. Rabbku adalah Allah yang telah menciptakanku dan memeliharaku serta seluruh alam semesta. Dan dialah Allah sembahanku. Sembahanku itu maksudnya yang aku ibadahi. Aku tidak memiliki sembahan selain Dia, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Quran surah Al-Fatihah ayat 2. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Maka di sini ada sebuah kaidah, catat baik-baik, jangan sampai salah. Yang Maha Pencipta segala sesuatu dialah
yang paling berhak diibadahi. Nah, ini poin sangat penting. Yang mencipta segala sesuatu, dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Baik, yang kedua sekarang. Perhatikan yang kedua. Kalau ada yang bertanya, dengan apa kamu mengenal adanya Rabb atau Tuhan? Dengan apa kamu mengenal adanya Rabbmu atau Tuhanmu? Dengan apa kamu mengenal adanya Rabbmu atau Tuhanmu? Ya, ini penting. Nanti orang-orang yang tidak bertuhan mengatakan, mana ada Tuhan? Saya beriman kalau seandainya ada handphone karena saya lihat ada handphone. Saya beriman kalau seandainya ada pulpen karena saya lihat ada pulpen. Tapi coba sekarang, tunjukkan mana Allah. Penting enggak? Penting tidak? Maka jawabannya adalah, kita katakan, jawab dengan tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaannya, dan contoh-contoh kekuasaannya adalah siang dan malam. Dan dengan makhluk-makhluk ciptaannya, dan dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Saya ulangi biar rapi. Dan dengan makhluk ciptaannya. Seperti bumi 7 lapis, langit 7 lapis, ya, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Nah, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Taib. Ini saya garis biar tahu bedanya. Ini dalil yang menunjukkan akan hal ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Quran surat Fussilat ayat 37. Dalil Quran surat
Fussilat. Ayat berapa tadi? 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar." Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah siang dan malam. Ini menunjukkan kuasanya Allah. Coba bayangkan. Sekarang siang. Nanti jam 6 mulai terbenam matahari. Malam. Siapa yang menggerakkan itu? Pasti ada yang menggerakkannya. Tidak mungkin berubah sendiri. Betul tidak? Masjid ini, siapa yang membangun? Pasti ada yang membangun. Orang gila mengatakan masjid ini terbangun sendirinya. Paham? Ini para ikhwah. Kalau ada orang yang cerita kepada kita bahwa itu ada gunung, di atasnya ada kolam renang, doakan mudah-mudahan tahun ini kita bangun kolam renang. Mau? Ya. Di atasnya ada kolam renang. Tapi adanya dengan sendirinya. Masuk akal tidak? Enggak masuk akal. Nah, itulah kita mengenal Tuhan kita, Rabb kita dengan tanda-tanda kekuasaannya. Siang dan malam, matahari dan bulan. Adanya matahari terbit, nggak mungkin itu sendiri. Pasti ada yang menerbitkan. Adanya matahari tenggelam, tidak mungkin terbenam sendiri. Pasti ada yang membenamkan, menenggelamkan, dan seterusnya seperti itu. Kemudian dengan makhluk ciptaannya, 7 langit, bumi 7 lapis, langit 7 lapis, dan apa saja yang di antara langit dan bumi tersebut. Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 54. Dalil untuk makhluk ciptaannya surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sesungguhnya Rabb kalianlah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Sesungguhnya Allah, Rabb kalianlah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, gampang jawabannya. Kamu siapa yang menciptakan? Nanti dia jawab, oh saya lahir dari bapak saya. Bapak kamu siapa yang menciptakan? Bapak saya, kakek saya. Kemudian kakek kamu siapa yang menciptakan? Buyut saya. Buyut kamu siapa? Terus sampai Nabi Adam. Nabi Adam siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Dengan begitu kita mengenal Rabb kita. Poin yang keempat. Yang ketiga, apaan? Poin yang ketiga. Siapakah Rabb itu? Jawabannya adalah Rabb adalah, lihat istilahnya, Al-Ma'bud. Al-Ma'bud yang artinya adalah zat yang diibadahi. Zat yang diibadahi. Jadi Allah adalah Al-Ma'bud, yang diibadahi.
Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 21-22. Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ingat ya, yang berhak diibadahi hanya siapa? Pencipta. Yang berhak diibadahi hanya pencipta. Yang maha pencipta segala sesuatu, dialah yang paling berhak diibadahi. Paham ini para ikhwah? Nah, kalau sudah kita paham itu, poin keempat adalah soal apakah itu ibadah? Apakah itu ibadah? Jawab, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang lahir atau yang batin. Inilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, maka itu disebut ibadah. Baik berupa ucapan, perbuatan. Ucapan dulu contoh ya. Zikir, doa. Zikir, doa, baca Quran. Maka itu adalah ibadah. Ngantuk? Siapa namanya? Ardan. Kalau ngantuk wudu. Taib. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Sudah? Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun batin. Yang lahir yang kita kerjakan, kayak sholat, kita mengerjakan, ini ibadah. Mengerjakan dengan lahir kita, dengan anggota tubuh kita. Atau batin, seperti bersabar saat dapat musibah, bersyukur saat dapat nikmat, ya, bersabar berpisah dengan orang tua sebentar, nanti 6 bulan pulang lagi insyaallah. Ini sabar, ya, ini ibadah. Nah, jenis-jenis ibadah sekarang. Lihat jenis ibadah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Islam seperti mengerjakan rukun Islam, 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji. Iman seperti amalan hati, beriman, mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadha dan qadar, baik dan buruknya.
ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Pas lagi sholat tidak terlalu banyak gerak karena seakan-akan di hadapan kita ada Allah, atau seakan-akan Allah melihat kita. Makanya kita tidak banyak bergerak kecuali gerakan-gerakan sholat. Nah, rinciannya dari jenis-jenis ibadah diantaranya adalah doa, kemudian rasa takut, rasa harap, kemudian minta tolong, atau disebut dengan isti'anah, minta perlindungan, disebut dengan isti'adzah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, pertolongan dalam keadaan sempit, istighatsah, ini saya bacakan ya, yang mungkin gak jelas. Doa hanya untuk Allah. Rasa takut, rasa harap, minta tolong. Rasa takut itu gimana? Misalkan kita takut kepada sesuatu yang tidak mungkin secara kasat mata membahayakan kita, maka kemudian kita takut kepadanya. Maka ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Rasa takut, rasa harap, minta tolong, isti'anah, minta perlindungan, isti'adzah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, dan lain-lainnya dari jenis-jenis ibadah lainnya yang tidak cukup kita sebutkan. Nah, inilah akidah dasar Islam pertama yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim. Nah, sekarang kita masuk kepada akidah dasar Islam yang kedua. Yang kedua gampang, cepat. Mengenal agama Islam. Akidah dasar Islam yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil. Mengenal agama Islam dengan dalil. Sama, kita akan pakai model pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya hapus ini. Perhatikan. Apakah itu Islam? Catat. Apakah itu Islam? Dia mengatakan Islam itu I, Isya, S, subuh, L, lohor, A, asar, M, maghrib. Nah, ini keliru. Islam adalah, perhatikan, berserah diri. Catat ya, berserah diri kepada Allah dengan
mengerjakan ketaatan, berserah diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya dan tunduk patuh terhadap perintahnya. Berserah diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya dan tunduk patuh terhadap perintahnya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah pengertian Islam. Berserah diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk patuh kepada Allah, dan serta tidak berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berarti dia ada 3 poin. 1, catat ya, 1, kemudian 2, kemudian 3. Islam itu ada 3 poin. Beribadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, tunduk patuh hanya kepada Allah. 2. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah yang disebut dengan Islam. Ya, itulah yang disebut dengan Islam. Baik, pertanyaan, berapakah bagian Islam? Berapakah bagian Islam? Bagian Islam ada 3. Islam, bagian Islam ada 3. Islam dan rukunnya ada 5. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 2, mendirikan salat 5 waktu. 3, berpuasa dalam bulan Ramadan. 4, membayar zakat. 5, menunaikan ibadah haji. Taib. Ini adalah bagian Islam yang pertama, yaitu Islam, dan rukunnya ada 5. Ya. Kemudian bagian Islam yang kedua adalah iman. Perhatikan, bagian Islam yang kedua adalah iman. Rukunnya dan
rukunnya ada 6. 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada para malaikat. 3, beriman kepada para rasul. Beriman kepada kitab-kitab. Yang ketiga, kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada para rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang keenam, beriman kepada takdir, baik dan buruknya. Ini adalah bagian kedua dari Islam. Kemudian di sana ada bagian yang ketiga dari Islam. Bagian yang ketiga dari Islam yang disebut dengan ihsan. Ihsan. Dan rukunnya cuma 1. Rukunnya cuma 1. Apa itu? Beribadah beribadah kepada Allah. Kepada Allah seakan-akan melihat Allah atau Allah melihatnya. Ini namanya ihsan. Itulah bagian-bagian dari Islam. Saya ulangi, apakah itu Islam? Berserah diri kepada Allah dan jangan mengerjakan ketaatan kepadanya, dan tunduk patuh terhadap perintahnya saja, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah Islam. Jadi dia 3 poin. Berserah diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya, tunduk patuh kepada Allah semata. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, kemudian bagian Islam ada 3. 1 Islam, iman, ihsan. Yang sudah kita jelaskan tadi. Tinggal akidah dasar yang ketiga. Ya, mudah-mudahan bisa bersabar, ya. Akidah dasar yang ketiga perhatikan baik-baik. Ada yang ingin kencing dulu? Silahkan ke kamar mandi. Saya beri waktu 5 menit. Ya, siap. Segera. Yang ingin ke kamar mandi, silahkan. Lancar.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sudah? Lanjut? Mohon bersabar ya. Kita lanjut sekitar 15 menit aja. Siap? Ya. Saya hapus akidah dasar Islam yang ketiga, yang terakhir. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama pertanyaan juga. Siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam? Siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya nama, catat ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim berasal dari Quraisy. Quraisy keturunan Nabi Ismail. Afwan. Quraisy dari Arab. Quraisy dari Arab. Dan Arab keturunan Nabi Ismail. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim keturunan Quraisy. Quraisy dari Arab. Arab keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi beliau itu sebenarnya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Ismail bin Ibrahim. Kemudian umur. Selama hidup di dunia beliau berumur 63 tahun. Selama hidup di dunia beliau berumur 63 tahun. Empat 40 tahun sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. 23 tahun menjadi Nabi dan Rasul.
diangkat menjadi nabi dengan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diangkat menjadi rasul dengan Quran surat Al-Muddathir. Muddathir. Ya. Kemudian dakwah beliau atau inti dakwah beliau, inti dakwah beliau mengajak kepada tauhid dan mencegah dari syirik. Mengajak kepada tauhid, mencegah dari syirik. Inti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sepuluh tahun berdakwah kepada tauhid. Lalu diisrakan. Mendapat syariat salat. Lalu 3 tahun salat di Mekah. Tiga tahun salat di Mekah. 10 tahun berdakwah kepada tauhid. Ini tambahannya boleh di sini. Di Mekah. Lalu diisrakan, diangkat ke langit. Isra dan Mi'raj. Mendapat syariat salat 5 waktu. Lalu beliau 3 tahun salat di Mekah. Berarti di Mekah berapa tahun? 10 tambah 3 13 tahun. Di Mekah 13 tahun. Kemudian setelah itu beliau berhijrah ke kota Madinah. Lalu berhijrah ke kota Madinah dan tinggal di sana selama 10 tahun sampai wafat. Berarti 10 tahun tambah 3 13 tahun di Mekah menjadi nabi dan rasul. Pindah berhijrah ke kota Madinah 10 tahun. Berarti beliau menjadi nabi dan rasul berapa lama? 23 tahun. 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Ya. Nah,
Sedikit lagi. Selama di Madinah mendapatkan syariat. Selama di Madinah mendapatkan syariat seperti azan, puasa, haji, zakat, berjihad, amar ma'ruf, dan nahi mungkar, dan lain-lainnya. Selama di Madinah mendapatkan syariat azan, puasa, haji, zakat, berjihad, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Kemudian sebelum terakhir, tidak ada kebaikan kecuali beliau sudah tunjukkan, dan sebaliknya tidak ada keburukan kecuali beliau sudah larang atasnya. Ya, apa saja kebaikan yang menghantarkan ke dalam surga, Rasulullah SAW sudah menunjukinya. Dan apa saja larangan yang menghantarkan ke dalam neraka, Rasulullah SAW telah melarangnya. Terakhir, beliau diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan jin. Siapa yang tidak taat, maka masuk ke dalam neraka. Dan yang taat maka masuk ke dalam surga. Jadi tidak boleh ada orang mengatakan, oh saya beriman kepada Nabi Isa, saya juga mentauhidkan Allah, tapi Nabi saya Nabi Isa. Nggak boleh. Semenjak diutusnya Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka seluruh umat manusia wajib untuk beriman kepada Rasulullah SAW dan mengerjakan apa yang ditunjuki oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah selesai.
akidah dasar Islam yang ketiga. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Ada yang nggak jelas? Coba. Ada yang flu dari para santri? Batuk ada? Semuanya bawa vitamin? Ya, diminum ya. Jangan lupa. Jangan ada yang turun kondisi tubuhnya, karena kita dalam masa sering berganti-ganti, kadang hujan, kadang terlalu panas ya. Dan di kamar jangan terlalu dingin kalau malam. Yang biasa dingin di rumahnya, saya tahu yang biasa sangat dingin sekali di rumahnya, AC-nya 16, fan-nya 3 ya, maka bertenggang rasa dengan kawan-kawannya. Ya, hangat-hangat sedikit tidak mengapa. Nah. Sudah? Ya, silahkan sekarang kita selesai. Dan setelah itu silahkan untuk kegiatan bebas, boleh ke Ahlan Mart, boleh ke asrama, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Karena saya sering mengatakan pekan pertama kita ini adalah pekan benar-benar penentuan kita. Kalau pekan pertama aman, tidak ada, dan kita berharap tidak ada apa-apa, maka insyaallah kedepannya pun aman. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.